Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang basis data. Ada mata kuliah yang namanya struktur data, ada yang mata kuliah yang namanya sistem basis data, terus ada yang mata kuliah yang namanya basis data lanjut. Tapi semua mata kuliah itu hampir berhubungan dengan yang namanya mata kuliah yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang basis data. Ya. Jadi untuk basis data kali ini yaitu dipegang dosen pengampunya oleh saya sendiri. Saya harapkan kalian lebih semangat perkuliahannya. Terus apa alasannya kenapa saya upload via YouTube ini? Karena ada sebagian mahasiswa yang belum tervalidasi KRS-nya. Jadi agar saya tidak mengulangi bolak-balik tentang memberikan sebuah penjelasan tentang teorinya, jadi mahasiswa yang ketinggalan bisa mengakses pertemuan 1 di channel YouTube saya ini. Ya, itu untuk mempermudah saja sih. Dan nantinya kalau di pertemuan yang sudah normal, saya akan secara streaming bersama kalian menjelaskan kembali teori tentang basis data ini, ya. Kita langsung saja tentang basis data ini, ya. Jadi saya harapkan di new normal ini kalian tetap semangat untuk kuliah, ya, tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat mengerjakan tugasnya, tetap semangat dalam banyak hal lah, penuh on spirit dan on fire. Oke, pertemuan tentang basis data yaitu sebelum kita masuk ke ranah teoritis, di sini saya akan memberikan sebuah rule, ya, penilaian atau aturan yang baku dari saya sebagai dosen pengampunya. Yang pertama, untuk tugas, ya, untuk tugas itu 20%, untuk UTS itu 20%, untuk UAS itu 20%, untuk absen 20%, dan yang utama juga attitude 20%. Jadi total ini adalah 100%. Jadi untuk basis data yang sekarang, sebenarnya zaman dulu itu tentang basis data itu 3 SKS tentang basis data itu, karena memuat cara-cara menggunakan database. Tapi sekarang 2 SKS, ya, 2 SKS mungkin tidak terlalu banyak waktu, apalagi secara daring seperti ini membuat kita agak sedikit kurang nyaman, ya. Lebih enak sih sebenarnya luring, tapi belum ada himbauan 100% tentang luring, ya. Saya kembalikan lagi, yaitu bahwa tugas itu 20%, UTS itu 20%, dan UAS itu 20%, absensi itu 20%, attitude itu 20%, sehingga total 100%. Di sini sih saya tidak menyarankan kalian bolos atau izin atau tidak masuk maksimal 3 kali, itu sih sebenarnya saya tidak menyarankan. Tapi kalau posisinya kalian benar-benar sibuk atau ada hal yang tidak bisa ditunda, mungkin saya berikan izin maksimal 3 kali, ya. Tapi kalau keterusan ya itu mohon maaf, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan yang seperti yang kalian lihat, ya, yang kalian lihat ini adalah teori-teori pembelajaran, ya. Teori-teori pembelajaran ini dalam artian yang nantinya tema-tema yang akan saya keluarkan seperti pengenalan umum materi yang akan diajarkan, pengaturan basis data, model IR, studi kasus, lingkungan basis data,
OOT, OOD, terus proses perancangan basis data, database control, terus UTS, bla bla bla. Ini intinya teori-teori yang ini yang nantinya akan saya berikan kepada kalian. Tapi tidak menutup kemungkinan teori yang ini ada yang saya update ya. Tapi ada yang sebagian saya hilangkan, ada sebagian yang saya tambahkan. Seperti itu. Seperti pada konsep dari database ya, seperti yang kalian lihat di layar, bahwa di depan kalian terlihat sebuah contoh gambaran yang sebelahnya adalah ini apa, rak baju ya, dan sebelahnya adalah sistem ya. Seperti yang kalian lihat, pada intinya adalah konsep basis data itu kalian dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Ini lemari, ini sebuah objek, di dalamnya bisa saja sebuah lemari arsip, bisa saja sebuah lemari pakaian ya. Seperti yang kalian lihat, ini tersusun rapih banget. Pakaian yang mana akan disimpan atau tempat-tempat ini punya ciri khas masing-masing dalam penyimpanan pakaian dan jenis-jenis pendukung dari pakaian. Ada boneka, ada banyak hal lah di dalamnya. Apa jadinya kalau konsep atau lemari ini ngasal aja kita simpannya? Contohnya boneka kita masukkan dengan pakaian, disatukan dengan apa, terus tas dimasukkan dengan apa. Mungkin kalian ketika kalian membutuhkan yang ada di lemari ini, mungkin bisa saja akan cukup lama ketika kalian akan mengambil sesuatu di lemari ini. Tapi kalau konsepnya kalian sudah serapi ini, maka kalian tidak akan kesulitan dalam mengambil yang kalian butuhkan di sini. Dan yang sebelah sini yang warna biru ini adalah database ya, alur dari database ya. Kalau dari alur database banyak redundansi atau data double, maka apa yang akan terjadi? Tapi kalau datanya sesuai primary key-nya, itu akan apa yang terjadi? Biasanya kalau kita sesuai database-nya, ketika kita panggil database-nya, maka akan merespon lebih cepat. Tidak ada redundansi data atau data double di dalamnya. Tapi kalau kalian kurang paham, kalian bisa komen di bawah video ini ya. Kita lanjutkan ya. Di sini ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin tentang definisi dari basis data ya. Yang pertama, basis bisa saja diartikan sebagai markas ya. Basis, coba ada basis tentara, ada basis polisi, ada basis contohnya NU, ada basis Muhammadiyah, ada basis dan sejenisnya, ada basis hewan, ada basis mahasiswa, basis siswa, siswi. Kan itu sebagai markas atau tempat bersarang atau perkumpulan atau kumpulan ya, basis itu. Terus data itu adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, contohnya manusia. Kalau manusia itu kan bisa disubkan lagi, seperti ada manusia sebagai pegawai ya, ada manusia itu sebagai siswa atau mahasiswa, ada pembeli, ada penjual, ada user atau pengguna atau pelanggan, dan banyak hal lah di sini ya. Terus selain itu ada barang, ada hewan, ada peristiwa, dan banyak hal. Kalau di jenis hewan sih kalian bisa lihat sebagai salah satu contohnya dari saya, ini adalah jenis-jenis dari beberapa hewan. Terus ini ada siswa, siswi, terus ini ada dari pegawai, dan banyak hal lah tentang
dari data. Data juga kan bisa sesuatu yang kita lihat ya, objek yang kita lihat itu bisa dijadikan sebuah data. Ya, seperti itu. Terus jadi definisi basis data di sini ada 3 poin yang saya rangkum. Jadi basis data itu atau bahasa Inggrisnya adalah database, yaitu kumpulan file, bisa saja sebuah tabel, bisa saja arsip, atau bisa saja di dalam tabel atau file ini saling berhubungan, keterhubungan, tersimpan di dalam sebuah media. Kalau kalian lihat sebuah lemari pakaian itu kan di dalamnya terdapat banyak data seperti pakaian, celana panjang, celana jeans, bla bla bla, dan jenis-jenisnya itu akan tersimpan kan di dalamnya. Gak mungkin kalian menyimpan pakaian ngacak aja di dalam lemarinya kan. Tapi kalau di sini adalah basis data itu adalah sekumpulan file yang berhubungan atau terhubung, tersimpan dalam media penyimpanan elektronik ya. Kalau lemari pakaian kan secara manual, konvensional ya. Itu hanya menjabarkan di kehidupan kita saja ya. Persamaannya antara dunia komputer dengan dunia kita itu diibaratkannya tentang basis data itu kita lihat di lemari arsip atau lemari pakaian. Tapi kalau di basis data yang sebenarnya adalah berbentuk file yang keterhubungan atau terhubung. Terus poin yang kedua adalah kumpulan data yang saling berhubungan disimpan bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan. Tanpa pengulangannya itu adalah redundansi ya. Pengulangan itu double atau redundansi. Maksudnya pengulangan ini ketika kalian akan memanggil sebuah data atau database atas nama A, tapi namanya itu ada 2, ada 3 tanpa ada primary key. Nah, jadinya itu akan redundansi data dan bisa saja ketika dipanggil datanya akan double atau pengulangan nantinya. Atau ada bahasa yang lain, kalian bisa komentar di bawah video ini. Yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ya, pengulangan yang tidak perlu. Sebab kalau pengulangannya yang berulang-ulang nantinya itu tidak efisien. Terus poin yang ketiga adalah himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan diorganisir sedemikian rupa kelak bisa dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Itu memang benar. Maksudnya dari poin ketiga ini adalah ketika kalian melihat sebuah box arsip ya, contohnya arsip A, arsip B, arsip C, arsip D ya. Dan masing-masingnya di arsip A itu tentang penggajian, contohnya di arsip B itu tentang data dari pegawai contohnya, terus di arsip C-nya adalah data yang lain, DDF-nya itu adalah saling keterhubungan ketika ada seorang pegawai membutuhkan sebuah data atau arsip seseorang, jadi bisa dengan mudah kita mengambilnya. Tapi kalau di dunia komputer itu namanya adanya tabel. Tabel itu sebagai komponen utama membangun basis data ya. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa komentar di bawah video ini ya. Nanti saya bantu jelaskan. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kenapa saya mengupload video ini, karena ada sebagian mahasiswa yang belum melakukan validasi KRS karena mungkin terhalang oleh bagian administrasinya yang kurang lengkap. Jadi saya bantu menguploadkan video pada pertemuan pertama ini sehingga membantu yang telat masuk ke kelas saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh gambar basis data lemari arsip ya. Ini adalah contoh gambar basis data lemari arsip. Pertama, kalau kalian lihat lemari arsip di sebuah ruangan.
Kalau kalian lihat ini lemari arsip di sebuah ruangan seperti ini. Ini adalah gambaran saja ya, gambaran saja. Ini contohnya arsip A, arsip B, arsip C, arsip D, arsip E, arsip F ya. Ini di dalam sebuah ruangan dan di dalamnya itu ada data yang namanya data pegawai, data pembelian, data produksi, data penjualan ya. Jadi ini di dalam lemari arsipnya seperti ini ya. Jadi di dalam sini ada data-datanya ya. Terus kalau di dunia komputer tentang database itu diibaratkannya ini disk. Jadi disk ini seperti hard disk ya. Disk ini seperti hard disk. Di disk ini seperti hard disk. Jadi basis data di sebuah hard disk ya. Jadi ketika kita menyimpan data di dalam hard disk, di dalamnya itu ada file pegawai, ada file produksi, file pembelian, file penjualan. Tapi kalau kalian teliti lagi, ketika kalian mempunyai hard disk atau penyimpanan di dalam sebuah PC, sebuah laptop, kan kalian juga bisa lihat, bisa memanajemen di dalamnya. Ini untuk file film, contohnya ini untuk file mata kuliah, ini untuk file data pribadi, ini untuk file tugas. Kan itu adalah salah satu contoh basis data atau database pada laptop kalian atau PC kalian, supaya kalian ketika membutuhkan sewaktu-waktu data yang diperlukan, kalian dengan mudah bisa mengambilnya di arsip-arsip atau data-data yang sudah kalian pilih-pilih ya. Ini adalah bentuk gambaran aja, contoh gambaran dari basis data lemari arsip. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau di basis data itu ada yang dimaksud dengan operasi dasar basis data ya. Operasi dasar basis data itu ada create database ya. Biasanya kalau ngebuat database mau dari MySQL, ada dari Oracle, atau ada dari apa ya yang baru itu saya lupa lagi. Pasti ada yang namanya create database. Kegunaan dari create database ini adalah membuat awal dari database ya. Terus ada drop database, yaitu untuk menghapus database ketika database yang kita gunakan itu tidak diperlukan. Terus ada create database atau bukan create database tapi create table. Create table itu untuk membuat tabel baru ya. Pasti ini diperlukan untuk membuat tabel baru karena nantinya di dalamnya juga ada primary key nantinya, atau banyak hal untuk mematch antara database satu dengan database yang lainnya. Terus ada drop table atau penghapusan tabel. Terus ada query, pengambilan data dari sebuah tabel. Terus ada update. Jadi update ini untuk merubah data dari tabel ketika ada data yang diperlukan, atau ketika ada data yang dihapus, atau ketika ada data yang ditambahkan. Terus ada delete, yaitu delete itu menghapus data dari sebuah tabel ya. Terus penerapan basis data ya. Untuk penerapan basis data itu hampir di semua aspek pemanfaatannya, baik berupa perangkat komputer dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, atau kita itu di sekelas universitas, yang dimana pemanfaatan ini berhubungan dengan basis data kebanyakannya. Jadi perangkat komputer dalam suatu organisasi atau perusahaan biasanya digunakan menjalankan fungsi pengelolaan pada sebuah sistem informasi. Salah satu bentuk contohnya kalau di universitas kita yaitu adanya sebuah sistem Unmaku, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah informasi perkuliahan, informasi kerja praktek, informasi tugas akhir atau skripsi, dan banyak hal. Salah satunya adanya informasi tentang nilai kalian dan KRS atau perwalian. Kegunaan dari basis data atau database itu banyak digunakan dari beberapa kalangan, yaitu di bidang-bidang fungsional seperti kepegawaian ya. Ini sudah jelas tentang kepegawaian. Dan
Di dalamnya pula tentang Unmaku itu berhubungan tentang kepegawaian juga ya. Terus pergudangan ini sudah jelas pergudangan ya, di gudang juga dibutuhkan sebuah basis data, tujuannya untuk mempermudah lebih efisien ketika memerlukan sebuah data tertentu. Akuntansi sudah jelas, reservasi sudah jelas, layanan pelanggan juga sangat dibutuhkan ketika ada pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C. Ketika ada yang komplain, jadi bisa ketahuan pelanggan mana yang komplain. Apa jadinya kalau tidak ada data di layanan pelanggan? Yang komplain itu kan biasanya nanti yang menjadi customer service-nya suka lupa siapa yang menelepon. Harus ada data yang terekam. Jadi biasanya kalau kalian punya ATM ya, ketika kalian diminta sebuah registrasi tanggal lahir, biasanya yang zaman sekarang itu tidak harus merta kalian datang ke CS sebuah bank, tapi kalian bisa cukup nelpon ke CS-nya bank tersebut bahwa contohnya ketika ATM kita terblokir karena kesalahan memasukkan tanggal lahir contohnya, itu hanya beberapa menit ATM kita bisa pulih kembali kalau di perbankan, kalau di zaman sekarang. Tapi kalau kita kesalahan memberitahukan tanggal lahir juga, itu akan bermasalah dan harus diaktifkan ke bank tersebut. Terus untuk asuransi itu sudah jelas, untuk rumah sakit itu sudah jelas, untuk produsen barang itu sudah jelas apa jadinya kalau dalam sebuah perusahaan dapat beberapa produk ya, dan nama-nama produknya itu berbeda-beda, ada produk A sampai Z. Kalau tidak ada basis datanya atau arsipnya, pasti semua pegawai akan kebingungan. Terus ada industri manufaktur, itu sudah jelas. Pendidikan tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan ada di contohnya salah satunya di Universitas Majalengka. Terus ada telekomunikasi dan banyak hal dan lain-lainnya. Tapi kalau kalian tahu atau kalian paham, coba kalian pikir-pikir atau coba kalian cari informasi tentang penerapan basis data di bentuk bidang-bidang yang lainnya. Mungkin kalian bisa menyebutkannya. Mungkin ini akan nanti dijadikan studi kasus ke depannya sebagai tugas nantinya. Kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan pertama ini saya akan mereview kembali yaitu tentang pengantar model data relasional. Adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah beras data. Model data ini paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Tapi kalau kalian sudah update mungkin ada model data yang lain, mungkin jenis-jenis model data yang lain. Tapi yang dijelaskan oleh saya ini adalah model data relasional yang hampir kebanyakan digunakan di beberapa perusahaan dan yang lainnya. Tapi bisa saja sih up to date seperti apa model data yang kekinian. Ini adalah model data relasional ya. Model data relasional ini merupakan model data yang saat ini banyak digunakan oleh para pengembang sistem. Model ini memudahkan programmer membuat aplikasi atau perangkat lunak. Selain bentuknya yang sederhana, model ini juga mudah dipahami jika dibandingkan dengan model data lainnya seperti network model atau hierarki model. Database relasional terdiri dari beberapa tabel di mana setiap tabel memiliki nama yang unik atau tidak sama satu sama lainnya. Ya, di sini kan sudah saya jelaskan secara rinci, ini sangat jelas sekali seperti yang kalian lihat di samping. Ini adalah bentuk contoh dari tabelnya, ya.
Coba kalian lihat ya. Di sini ada dari bench nomor atau nomor-nomor ya. Terus ini ya, satu bench no, street, city, postcode. Ini disebutnya atribut ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini ini cardinality atau cardinalitas ya. Dan untuk menentukan primary key atau kunci utama ya, yaitu dari sini ya. Ini adalah alur dari primary key dari branch no. Kalau kalian lihat ya di NPM kalian, pasti semua atau seluruh mahasiswa NPM-nya tidak ada yang sama. Itu adalah menentukan primary key atau foreign key, sehingga untuk mempermudah pemanggilan data. Kalau tidak ada primary key atau pada foreign key-nya, ketika ada data yang sama atau nama yang sama, itu akan mempersulit ya, akan terjadi redundansi data kalau tidak ada pembeda. Bisa saja nama setiap orang itu akan sama, bisa saja tanggal lahir seseorang itu akan sama, dan bisa saja tempat tinggal seseorang itu bisa sama, dan banyak hal yang sama. Tapi dalam segi NPM itu akan berbeda ya. Sampai sini kalian cukup paham ya. Semoga kalian paham. Kalau kalian tidak paham, silahkan bertanya di bawah kolom komentar. Terus ada model data yang lain, yaitu model data jaringan ya. Yuk mari bareng-bareng kita baca. Model data jaringan itu merupakan model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini memiliki fitur istimewa pada skema diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe objek ialah node. Tipe hubungannya ialah curve yang tidak terbatas dengan menjadi hierarki atau berkisi. Nah, ini adalah tipe dari model jaringan. Ini adalah bentuk contoh ketika seorang publisher, yaitu pasti ada penulisnya, ada box store-nya, yang dijual, buku yang dijualnya, terus ada ke bawahnya ada title, ada inventory-nya, ada ordernya, bla 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 bla. Ini adalah model jaringan dari data ya, atau database. Terus selanjutnya ada model hierarki ya. Jadi model hierarki ini kita lihat merupakan model yang dimana data tersebut diatur dengan struktur data tree. Jadi tree struktur data pohon ya. Struktur data ini dapat mewakili informasi menggunakan hubungan child, parent. Setiap parent dapat memiliki banyak child itu anak, tapi setiap child hanya boleh memiliki satu parent yang dikenal hubungan satu ke banyak ya. Seluruh atribut dari record yang ditentukan telah diatur dengan tipe entitas. Nah, ini dari mulai sini root, ada parents, ada child, terus ada lives. Ini sudah jelas tentang model hierarki ini. Tapi kalau kalian kurang jelas, kalian boleh komentar di bawah ya. Tapi kalau kalian ingin lebih jelas lagi, kalian cari sebuah buku yang menerangkan tentang basis data, yang dimana buku itu, buku itu namanya buku apa ya? Saya lihat dulu judul bukunya tentang basis data, yaitu karya Edison Wesley ya. Di sana dijelaskan tentang Introduction to Database System ya. Itu bukunya buku bahasa Inggris, tapi ada juga sih buku-buku bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa Inggris oleh
penulisnya juga oleh dosen-dosen dari luar universitas kita. Tapi itu juga hampir persis sama sih sepertinya. Oke, selanjutnya. Terus ini ada beberapa hal tentang keuntungan penggunaan model data relasional. Keuntungan model data relasional itu pertama itu data sangat cepat diakses ya. Jadi kenapa data bisa disebutkan bisa cepat diakses? Yaitu karena datanya itu sudah jelas tentang primary key dan foreign key-nya. Data utama atau kunci utamanya ketika kita memanggil sebuah data. Kalau datanya banyak tapi tidak ada kata kunci primary key-nya atau kunci utamanya, biasanya akan terjadi crash biasanya, atau redundansi, atau double data, atau banyak hal lah. Tapi kalau kita sudah contohnya ada 8 data dengan nama yang sama tapi primary key-nya akan berbeda, setiap data yang 8 itu pasti akan sangat mudah diakses. Kedua, struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Jadi struktur basis data mudah dilakukan perubahan ketika data, contohnya ada 8 poin data, ketika data 1, 2, 3, 4, 5 ada data yang harus dilakukan update atau perubahan, itu bisa secara cepat kita melakukan update contohnya di poin nomor 3. Apa jadinya kalau kita datanya ada lebih Pak, itu kan kita bisa melakukan struktur data itu bisa melakukan perubahan dengan cepat dengan adanya search di sebuah database. Tapi kalau kalian sudah pengguna database atau kalian sudah bisa menggunakan database minimal MySQL atau SQL atau pakai localhost seperti Exam ya, mungkin kalian sudah terbiasa tentang pembuatan data seperti di Oracle. Terus ada juga di basis data itu ada Neo4j ya, yaitu tentang sistem konsep graph. Itu nanti kita jelaskan ya tentang konsep graph yang seperti itu. Kalau kalian ingin lebih jelas lagi, nanti kalian bertanya lah ya, nanti bertanya ya. Tapi mohon maaf ya kalau video yang saya buatkan ini tidak terlalu sempurna ya, tapi setidaknya itu bisa memberikan sebuah gambaran informasi kepada kalian tentang basis data ya. Terus poin yang ketiga adalah data direpresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Bisa seperti itu ya. Seorang pengguna itu tidak harus mengetahui bagaimana data itu disimpan seperti apa ya. Jadi cukup seorang pengguna itu ketikkan login, terus masukkan password, udah selesai masuk ke situs tertentu. Atau Facebook contohnya, masukkan password, masukkan username atau masukkan email, itu langsung login. Kan biasanya seorang user itu tidak membutuhkan bagaimana kumaha data bisa disimpan seperti itu. Yang bisa menggunakan itu adalah programmingnya ya, yang paham seperti itu. Ini mungkin maksud nomor 3. Tapi kalau ada pendapat lain, kalian bisa komentar di bawah video ini. Yuk kita sama-sama saling share informasi ya. Terus poin yang keempat adalah mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Ya, pemanggilan data ini query itu yang cukup lengkap, kompleks ya. Terus poin yang kelima itu mudah untuk mengimplementasikan integritas data. Itu memang sangat benar sekali. Kalau keuntungan model data relasional ini sangat familiar lah kalau kalian mencoba-coba atau ngawalan tentang ngebuat database ya. Data lebih akurat, iya betul sekali, data lebih akurat. Kenapa disebut data lebih akurat? Poinnya hampir sama seperti poin 1 dan nomor 2, karena datanya sudah
tervalidasi, yaitu adanya primary key tersebut. Terus poin yang ketujuh, mudah untuk membangun, memodifikasi program aplikasi. Itu memang sudah benar, ketika kita akan mengupdate sebuah program itu sangat mudah sekali ketika kita akan menghapuskan CURD ya, atau create atau delete atau input atau apa, itu sangat mudah sekali. Yang poin yang ke-8 adalah telah dikembangkan struktur query language atau SQL. Ya, SQL ini sih kalau di zaman saya sangat sederhana sekali. Mungkin di zaman kalian ada update atau penambahan yang cukup kompleks sehingga itu saling mendukung tentang database ini ya. Terus kita lanjutkan. Di balik keuntungannya tentang pemodelan data relasional ada juga kekurangannya. Tapi di sini saya membagi 3 poin kekurangan dari model data relasional. Walaupun contohnya kalian ada sebagian yang sudah paham tentang model data relasional atau pernah mencoba, terus kalian menemukan kekurangannya, kalian boleh komentar di bawah video ini apa saja kekurangannya, nanti kamu share sehingga yang lain juga bisa mengetahuinya. Pertama adalah kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan untuk melakukan retrieve data. Itu kekurangan yang pertama. Poin yang kedua adalah user harus familiar dengan relasi antara tabel. Jadi user harus familiar dengan relasi antara tabel ya. Terus poin yang ketiga adalah user harus belajar SQL ya. User harus belajar SQL ya. Itu kalau kita akan lebih mendalami ya. Tapi di sini kan ada poin yang mengatakan, poin nomor 3, user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Karena kumaha carana data disimpan ketika masuk ke database ya gak harus pusing gitu, udah tinggal masukkan create delete update, udah gampang banget gitu, tidak harus kita dipusingkan dengan banyak hal, ini harus bagaimana masuk kemana, enggak lah kalau sistem database yang sudah baru. Tapi kalau sistem database zaman dulu jadul, aduh kita itu harus dipusingkan, ini alur data ini harus kemananya, itu bisa pusing ya biasanya. Terus istilah dalam model relasional itu ada yang disebut dengan relasi ya. Jadi relasi ini adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris, menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Nah, ini relasi. Pak, contohnya seperti apa relasi? Nanti kita kupas tentang contoh-contoh relasi di pertemuan selanjutnya. Terus atribut. Kalau yang ini kita lebih ke arah pondasinya dulu atau penjelasannya saya dulu ya. Terus atribut. Atribut merupakan kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data ya. Pak, atribut seperti apa? Tadi juga sebenarnya dari awal kalau kalian jeli sudah ada tuh yang namanya relasi, atribut pakai bahasa Inggris ya. Terus ada tuple ya, merupakan basis data pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap ya. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat kota, dan lain-lain. Jadi satu record itu mewakili satu data.
Jadi ketika ada NPM A, NPM B, NPM C, itu satu NPM A aja sudah mewakili beberapa data ya. Itu mungkin seperti itu yang dimaksud dengan TOEFL ya. Tapi kalau kalian punya pandangan lain, silahkan share dan komentar di bawah video ini. Terus ada istilah dalam model relasional. Itu ada domain. Domain itu adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut ya. Terus ada derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi ya. Jadi jumlah atributnya ada berapa. Terus ada kardinalitas, yaitu jumlah tufel dalam sebuah relasi. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini atribut, ini entitas, ini relationship ya. Ini atribut, entitas, atribut, entitas. Ini adalah contoh sebuah model data relasional ya. Terus kalau kita perhatikan ya, ada yang namanya relational key ya. Kunci itu ada super key ya. Yang tadi dibahas itu ada primary key. Di sini penjelasan atau teori-teori kalian bisa lihat. Pertama, super key ya. Untuk super key itu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tufel ya. Di dalam relasi kandidat key, suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasi secara unik ya suatu kejadian spesifik dari entitas atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Satu set minimal dari sebuah atribut menyatakan secara tak langsung di mana kita dapat membuang beberapa atribut dalam set tanpa merusak kepemilikan yang unik. Itu super key. Terus primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Jadi itu sudah jelas ketika ada NVM, primary key-nya NVM, terus ada entitas atribut-atribut yang lainnya, itu sudah terwakili dari NPM tersebut. Terus ada lagi yang namanya alternative key, merupakan kandidat key yang tidak dapat sebagai primary key atau kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Ya, itu sudah jelas, itu adalah alternative key. Terus ada origin key atau kunci tamu ya. Atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Itu tentang kunci tamu ya. Itu tentang kunci tamu. Pak, ini contoh-contohnya seperti apa sih Pak? Contoh-contoh ini nanti akan saya jelaskan secara jelas karena penjelasan di video ini saja sudah hampir memakan waktu hampir 1 jam ya, mungkin penjelasan di video ini saja, dan bisa saja kalian akses internetnya lelet dan bisa saja kalian boring ya tentang basis data ini ya. Terus bahasa pada model data relasional ya terbagi menjadi 2, yaitu bahasa formal ya. Bahasa formal, bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, contohnya aljabar relasional dan kalkulus relasional, itu bahasa formal. Terus ada aljabar relasional, itu bahasa query prosedural, pemakaian menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Terus ada kalkulus relasional, bla 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 bla. Yang saya jelaskan pada pertemuan ini saya lebih ke arah teoritisnya sih, ya. Ke arah teoritisnya belum sampai saya menunjukkan kepada kalian ya
tentang studi kasusnya. Biasanya lebih enak kita itu melihat sebuah studi kasusnya dan diimplementasikan oleh kita, sehingga kita ngerti ini nih sebelah sini nih tentang aljabar relasional, ini nih tentang sini nih, ini nih yang dimaksud primary key. Itu kan ada bentuk-bentuk contoh dan studi kasusnya. Tapi yang dijelaskan oleh saya dulu, saya jelaskan dulu dasarnya, pondasinya dulu, pengertiannya dulu, teorinya dulu, baru kita masuk ke studi kasus. Biasanya cukup males ya kalau biasanya yang bagi mahasiswa yang malas untuk mendengarkan video ini ya. Tapi bagi mahasiswa yang cukup semangat, semoga kalian tetap semangat ya. Ini terus ada bahasa komersial, contohnya ada QL, QBE, sama SQL ya. Kalian bisa baca, bisa search seperti apa itu pengertian dari bahasa komersialnya. Terus ada lagi yaitu relational integrity rules atau aturan integritas relasional. Itu ada pertama yang namanya null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tuple tersebut. Kedua adalah entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Terus ada referential integritas, suatu dominan dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Nah, contoh yang seperti ini ya, walaupun kalian sudah baca, mungkin ada sebagian yang kurang paham lah. Saya yakin ada sebagian yang kurang paham. Ini maksudnya apa sih null itu? Ini maksudnya apa sih entita integritas itu? Ini maksudnya apa sih referential integritas itu? Pasti ada sebagian yang kurang paham kalau kalian belum terlalu dalam hal mendalami tentang database atau basis data ya. Tapi kalau yang sudah paham pasti itu maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sini. Tapi nanti saya akan berikan sebuah contoh dan penjelasan itu untuk membantu kalian supaya lebih paham ya. Sekali lagi saya jelaskan kembali bahwa tentang basis data ini saya masih memberikan tahapan dasar, dan walaupun di Unmaku sudah terlihat tentang RVS-nya, ada kemungkinan di tengah-tengah tertentu saya update RVS yang terbaru ya. Itu adalah RVS lama ya. Belum RVS bukan lama sih, masih RVS pas awal lahirnya KKNI. Tapi bisa saja saya mengupdate tentang database itu yang terbaru lah, yang terbaru. Nah, ini adalah yang terakhir tentang kesimpulan. Jadi di antara 3 model pada pembahasan yang tadi sudah saya jelaskan, model relasional adalah yang paling sering dipakai. Ini waktu 5 tahun ke belakang itu sering dipakai tentang model relasional ini. Entah di zaman sekarang juga masih dipakai pemodelan tentang diagram relasional, tapi lebih update, yang terbarukan, mungkin versinya lebih baru lagi. Di sini model relasional merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, serta merupakan model yang paling populer saat ini ya. Terus model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2. Jadi tabel berdimensi 2 itu kalau kalian lihat tabel Excel itu adalah dimensi 2 ya. Adanya relasi atau tabel. Dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel atau baris dan atribut. Ya, ini sudah jelas. Jadi basis data relasional adalah sekumpulan tabel yang memiliki hubungan relasi secara matematika dan logika. Hubungan relasi antara tabel pada umumnya berupa query, yakni ini tata aturan relasi yang sudah disusun berdasarkan desain teknik basis data tertentu yang digunakan. Jadi query yang menjelaskan hubungan antara tabel secara matematika dan logika, query yang terdiri dari operasi matematika dan logika yang diterapkan pada sekumpulan tabel. Ya, bagaimana pada perkuliahan kali ini? Semoga kalian tetap semangat, tidak boring ya. Sebab yang saya jelaskan ini hanya dasar pondasi yang sebagian saja lah, belum sampai ke ranah yang cukup sulit. Tapi saya lebih mengukur ke mahasiswanya ya,
kalau saya berikan sebuah teori sama studi kasus yang cukup berat, asana teh terlalu keterlaluan teuing, karena saya yakin yang berat itu bukan di mata kuliah saya saja, mungkin ada di mata kuliah yang lain dengan tugas-tugasnya yang cukup berat juga. Tapi di sini saya akan semudah mungkin, sesederhana mungkin menjelaskan kepada kalian ya, atau tugasnya juga semudah mungkin karena kita posisinya masih di secara online ya, bukan luring, belum sampai ke ranah luring. Jadi untuk masalah tugas atau hal-hal yang lain saya lebih disederhanakan lah ya. Terus ketika kalian, ya ini adalah quotes ngenes ya, ketika mahasiswa yang suka menggibahkan dosennya, jenazahnya mati di makam mantannya. Jadi seperti ini ya, kalau kalian terlalu senang menggibahkan dosen atau menjelek-jelekan dosen atau berkata negatif tentang dosennya, ya ini hanya quotes intermezzo saja. Suka menghina jomblo, jenazah susah dikebumikan. Jadi alhamdulillah ya, pada pertemuan pertama ini kita sudah selesai. Semoga teori yang saya jelaskan ini bisa memberikan